Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. تمام، شكرا. هيا نبدأ درسنا بقراءة الفاتحة معا. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قد وصلنا في المادة الثامنة، وهي التعبير الحر، ekspresi bebas atau ungkapan bebas, bagian lanjutannya. Kalau kemarin kita belajar tentang preferensi antara satu atau beberapa hal, kita diminta untuk memilih mana yang paling disukai atau yang lebih disukai, kemudian mengungkapkan alasannya. Jadi, pertanyaan untuk yang kemarin itu adalah eh, mal mufaddal walimadza. Nah, di malam hari ini ada beberapa contoh yang akan ini melanjutkan ya materi sebelumnya. Di materi kali ini isinya adalah gambaran soal yang akan dihadapkan kepada seorang murid. Gambaran tersebut berisikan tentang beberapa pertanyaan langsung yang tidak memberikan kesempatan sedikitpun untuk memilih. Kalau kemarin masih ada pilihan yang mana, itu langkah sebelum kita masuk pada at-ta'bir al-har yang kedua ini. Yang kemarin kita masih diberi tuntunan untuk membahas sesuatu, diberi pilihan, kemudian diminta untuk menjelaskan alasannya. Kalau di pertemuan ini, kita akan membahas satu topik secara menyeluruh. Sifat karakteristik dari pertanyaan tersebut adalah menanyakan sesuatu apa saja tanpa ada batasan tema yang dibahas. Oleh karena itu, seorang murid pasti akan selalu dituntut untuk menggerakkan daya berpikirnya guna menjawab beberapa pertanyaan yang ada dan berusaha menambah beberapa penjelasan semampunya. Nah, di materi hari ini, kita pertanyaannya adalah madza ta'rif? Apa yang kamu ketahui? Ada satu contoh di sini, madza ta'rif an tadribil khitabah fi madrasatik? Apa yang kamu ketahui tentang pelatihan pidato di sekolahmu? Ini berarti menanyakan sejauh mana mukhatab itu mengetahui hal yang ditanyakan. Kemudian di sini dijawab tadribul khitabah huwa nasyatun fi madrasatina yuqamu usbu'iyan taratan yaqa'u ala hasabil ghuraf wa taratan ukhra yakun fil masjid wa huwa yushbihu liqa'an maftuhan أو محاضرة عامة نظرا إلى حضور الحشد من الطلبة من كل المستوى الدراسي بدون استثناء. Nah, teman-teman, siapa yang mau mencoba untuk menerjemahkan satu paragraf ini? Apa yang diketahui oleh mukhatab ini tentang ya, apa namanya, pelatihan pidato tadi ya? Apa itu pelatihan pidato yang diselenggarakan di sekolah kita? Silakan. Ada Uti Arfia, ada Akhi Nabil,
Ada Ukti atau Ustazah Fatimah Zaidah. Tafadhalu. Yuk silakan bisa bersuara. Ini kalau masuk tapi tidak aktif itu kurang maksimal ya istifadahnya. Ya, mau nyoba Ustazah. Tafadhal Ustaz Adi. Langsung terjemahkan nggak perlu baca ya. Boleh baca boleh, langsung terjemah juga boleh. Latihan khutbah. Pelatihan khutbah di apa? Nasyatun apa Ustazah? Kegiatan, aktivitas. Pelatihan khutbah adalah kegiatan di sekolah kami. Eh, Dilakukan usbuain apa? Dari kata Se- usbu, Sepekan sepekan sekali. ya. Kadang-kadang dilakukan di apa? Kejadiannya itu cukup di ruangan dan kadang-kadang di tempat yang lain di masjid kadang di masjid dan itu seperti pertemuan terbuka atau muhadharah amah pengajian umum eh nadzoran apa Ustazah? Nazarun ilah kalau dilihat dari Oh, kalau dilihat dari kehadiran hasyad apa? hasyad ini majmuun, sekelompok. Oh, dilihat dari sekelompok dari para siswa tingkat Hmm. di setiap tingkat pelajaran tanpa terkecuali. Nah, syukron. Jadi di awal ini apa sih pelatihan hitobah atau pidato ini? Ini adalah kegiatan yang ada di sekolah kita, dilakukan secara mingguan, seminggu sekali atau sepekan sekali. Kadang-kadang ada di ruangan, kadang-kadang juga ada di masjid. Dan ini seperti pertemuan terbuka atau muhadharah ammah. Kenapa disebut muhadharah ammah? Nazaran ila huduril hashti minat talabati. Kalau dilihat dari kehadiran sekelompok siswa dari setiap tingkatan kelas tanpa terkecuali. Jadi kita mendefinisikan pelatihannya ini, kan bisa jadi pelatihannya ini khusus untuk misalnya seperti ekstrakurikuler itu kan eksklusif itu ya khusus untuk anggota. Tapi kalau ini seperti muhadharah ammah, dia seperti pertemuan terbuka. Kemudian pertanyaan lanjutannya, wahal ta'rif syai'an an ahdafihi as-samiyah? Wahal biimkanika an tuhaddithahu lana? نعم فيما يظهر لي أن من أهدافه تعويض الطالب على تنمية موهبته لإلقاء كلمة أو كلمتين بين أيدي الحضور بشكل سلس وحتى لا يجد ارتكابا أو شبه خوف كلما يصعد على المنابر لابتداء حديثه. Nah, kalau ini siapa yang bersedia untuk mencoba? Ya, Ustazah. Tafadhali. Bismillah. As-su'alu wa hal ta'rifu syai'an an ahdafihi as-samiyati wa hal biimkanika an tuhadditsahu lana. Dan apakah kamu mengetahui sesuatu dari tujuannya dan apakah memungkinkan untukmu untuk menceritakannya kepada kami? Al-jawab, tadi ada telepon. Al-jawab, naam ya. Hmm, Fima yazharu li anna min ahdafihi ta'widut talib
menurut saya bahwasanya tujuannya itu adalah membiasakan murid-murid ala tanmiyati mauhibatihi. Tanmiyah itu apa, Ustazah? Menamakan. Meningkatkan. Oh, meningkatkan. Tanmiyati mauhibatihi, meningkatkan hobinya. Liilqa'i kalimatin au kalimatain, untuk mengungkapkan satu kata atau dua kata, baina aidil hudur, di depan hadirin, di depan para hadirin, bisa klis apa ya, salsin, Bisyaklin salisin. bisa klin salisin, dengan bentuk salisin. Apa usah salisin? Dengan dengan Syaklin. cara yang lancar. Oh, bisa klin salisin, salisin dengan lancar. Wahatta la yajidu irtikaban au shibahi khaufin, sehingga tidak yajidu, tidak menemukan keraguan atau rasa takut, kulama yas'udu alal manabir, ketika naik ke atas mimbar, liibtidai hadithihi, untuk memulai ungkapannya. Nah, peran. Tujuan diadakannya pelatihan tadi ya, fitobahnya adalah, nah, si Maya Zaruli, kita kan ditanya, kira-kira apa sih tujuannya? Kita menjawab sepengetahuan kita. Jadi si Maya Zaruli, setahu saya, em, kalau artinya kan sebenarnya Fima Yazharudi. Kalau sesuatu yang terlihat di di apa di aku, artinya kan setahu saya, di antara tujuan pelatihan tadi adalah ta'widu. Ini dari kata awwada yu'awidu. Aslinya kan dari ada ya'udu. Ada itu kembali. Nah, artinya aktivitas yang kita lakukan kembali lagi ke aktivitas yang sama, kita ulang-ulang, itu ta'wid, membiasakan siswa ala tanmiyati mauhibatihi. Tanmiyah itu dari kata nama yanmu, dipindah ke wazan fa'alan, nama yunami tanmiyah, meningkatkan kecintaannya atau kegemarannya untuk menyampaikan sambutan, menyampaikan pidato di hadapan para audiens. Dengan lancar tadi ya, syaklun salisin. Salisin ini kalau ustadz-ustadzah ada yang anu baca kitab klasik ya, ada salisin itu termasuk apa namanya? Daimul hadas, orang yang kalau bahasa Jawanya itu beser, keluar keluar pengen kencing terus beser. Itu disebut salisin. Yang dimaksud di sini adalah bisyaklin salisin dengan lancar. Hatta la yajidu irtikaban, sehingga dia tidak menemukan keraguan atau kesulitan ataupun kekhawatiran ya, syibah khaufin, agak-agak takut, grogi gitu. Kullama yas'adu, setiap kali naik di atas mimbar untuk memulai pembicaraannya. Nah, ini tadi yang kita bisa garis bawahi di sini. Fima yadharuli. Ini kan bisa kita gunakan ketika kita mau menyampaikan sesuatu, sepengetahuan saya, eh, atau misalnya ada juga ya, alama araftu, Kalau ala ro'i, Ustazah, ala ra'yi, bisa juga menurut pendapatku berarti ya. Kalau menurutku begitu. Kalau ini berdasarkan sepengetahuannya, kalau ala ra'yi berdasarkan pendapatnya. kalau Kalau mau argumen hibati itu dari kata apa, Ustazah? Mau hibati, hobi ya, Ustazah?
Mau hibah itu dari kata wahaba. Wahaba aslinya kan memberi. Mau hubun diberi mak wahaba. Ini yang dimaksud seperti bakat begitu. Bakat itu kan ada yang mengatakan bakat itu bawaan ya, termasuk mau hibah pemberian dari Tuhan gitu mungkin. Oh iya, ini kalau ala ra'yi tadi bisa dibuka dengan pertanyaan ma ra'yuka fi eh, bla 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 begitu. Begitu. Kalau wahal ta'rif berarti kita sepengetahuan kita ana ma'araf tuh atau fima yadharuli seperti itu. Kalau adunu bisa Ustazah. Adunu bisa juga. Adunu ini kan saya kira, tapi sifatnya kan ini ya masih dugaan. Kalau kita kalau bahasanya memang di bahasa Indonesia itu saya kira atau menurutku juga, tapi kita cukup yakin itu bisa memakai aktakid. Aktakid ini bisa diartikan kayaknya atau saya kira, tapi ini kan iktikad itu lebih kuat. Kalau adzunnu itu masih dugaan. Jadi misalnya, oh, mada ta'rif, wahal ta'rif an ahdafihi asamiyah? Naam, a'taqid anna min ahdafihi ta'widut talib itu bisa. Kalau dia memang yakin ya, kalau tadi kan Fima Yaharuli itu mungkin agak-agak, setahu saya sih gini ya, tapi kurang tahu yang benar kayak gimana. Jadi ini beberapa cara untuk mengungkapkan atau memulai ini dalam mengungkapkan pendapat. Ala ra'i, ana ma'araftu, fima yadharuli, azunnu atau a'taqid. Summa, ini masih pertanyaan lanjutan. Malugoh allati yumarisuha, itu eh, tipe kayaknya ya. Yumarisuha talib indal khitabah fi dhalika tadrib. يبدو أن هذا التدريب لا يقتصر على الخطابة باللغة الإندونيسية فحسب، لكن وجه الأساتذة من أعضاء قسم الدعوة المسؤولين ya ini harusnya من أعضاء قسم الدعوة المسؤولين في هذا النشاط أن يتدرب الطالب على ممارسة الحديث باللغة العربية حتى تكون هذه الخطابة فرصة لتطبيق مهارته في الكلام بها. Nah, sekarang siapa yang mau mencoba? Oti Faizia Kamila. Afwan Ustazah, Ana baru masuk, belum terlalu ngerti. Jadi mau merhatikan saja. Baik. Ini Ahi atau Ukti ya? Sahi. Selalu hadir awal, tapi saya belum pernah mendengar pendapatnya. Ustazah Susi, Ukti Susi. Sama Ustadz Afwan, nyimak aja dulu. Baik. Belum terlalu paham. Nah, mungkin kalau ditemukan kesulitan di belajar, boleh sekali ya sharing juga, misalnya disampaikan di pertemuan seperti ini, atau boleh di grup, atau boleh japri juga boleh, supaya pembelajarannya itu bisa masuk untuk semuanya, tidak hanya untuk beberapa orang saja. Karena kalau hanya menyimak, terus masih kesulitan, ya berarti gimana? Berarti harus misalnya ya persiapan diri terlebih dahulu. Materinya kan sudah saya kirim. Bisa di print misalnya nanti yang ada teks-teksnya begini itu diartikan dulu. Supaya maksimal ya. Sayang kalau nggak dimaksimalkan. Baik Ustazah.
Untuk semuanya juga ya teman-teman. Yang aktif ini cuma beberapa. Padahal yang lain juga rajin masuk. Rajin sekali ya, selalu hadir. Baik, malu allati yumarisuha at-talib 'inda al-khitabah fi dzalika at-tadrib. Bahasa apa yang dilatih atau ya digunakan untuk pelatihan oleh para siswa ketika tidak tahu di pelatihan tersebut dari kata marosa yumarisu. Mumarosah itu ya, maksudnya kan mumarosah. Mumarosah itu latihan. Mumarosah atau tadrib atau tamrin. Ada perbedaannya nggak usah ada untuk penggunaannya, misalnya tadrib untuk apa, tamrin untuk apa gitu. Sepertinya sih nggak terlalu ini ya, cuman kalau mumarosah itu lebih ke latihan yang diulang-ulang terus. Kalau tadrib itu bisa untuk latihan, misalnya ya, latihan soal. Itu pakainya tadrib. Atau tadi pelatihan. Pelatihan ini kan sifatnya ada ini ya, ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kalau tamrin itu ya bisa untuk latihan soal juga, terus biasanya latihan fisik atau workout itu juga pakai tamrin bisa. Tamarin. Tamrin Kalau ujian sama aja sudah ujian akhir gitu. ujian itu imtihan, imtihan. Atau kata satunya lagi apa ya? Tadrib. Ikhtibar. Ikhtibar Oh, ya. ikhtibar. Imtihan dan ikhtibar Ikhtibar. yang Kalau ujian hidup Ustazah. itu imtihan karena kan iya, karena kan di Al-Qur'an itu bahasanya apa? L- untuk menguji siapa yang apa ya? Liyabluwakum ayyukum Ya ahsanu belum amala. aku. Oh ya bala ibtila ikhtibar. Kalau ibtila itu lebih ke ini ya, cobaan. Imtihan atau ibtila ini kalau untuk ujian hidup. Kalau ujian yang biasanya ikhtibar atau imtihan bisa. Biasanya kan kita membahasakan ujian atau cobaan kan. Kalau ibtila itu lebih dekat ke cobaan. Kalau imtihan kita menganggapnya sebagai ujian. Iya belum aku. Oh iya, tadi. Yabdu anna hadha tadrib la yaqtasir ala al-khitabah bil-lugha al-Indonesia fahasb. Nah ini kalau yabdu itu artinya kayaknya atau sepertinya, tampaknya kan sebenarnya, tampaknya, sepertinya, kayaknya. Yabdu kan terlihat aslinya. Tampaknya pelatihan ini tidak hanya aslinya layak tasiru ini artinya tidak iktisor itu kan meringkas, tidak hanya tidak membatasi tidak terbatas pada pidato bahasa Indonesia saja. Lakin wajahal asatidzah min a'dha'i qismid dakwah al-mas'ulin bihadzal nasyat. Akan tetapi para ustadz ini um, hanya tadarrubah. Mengarahkan. Oh iya, mengarahkan para ini ya, para ustadz dari anggota um, KISM itu apa ya? Divisi, Bagian. iya, divisi Bagian. divisi dakwah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini mengarahkan para siswa untuk berlatih, membiasakan diri berbicara dengan bahasa Arab. Hatta takuna hadhil khitabah fursatan litatbiqi maharatihi fil kalam biha. Sehingga pidato ini bisa menjadi fursah, kesempatan untuk mengimplementasikan
mempraktikkan kemampuan mereka dalam berbicara dengan bahasa Arab. Ini tadi berbicara tentang bahasanya ya. Tidak hanya bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Arab. Saya izin bertanya. Nah, Lakina wajahu tadi artinya apa ya? Wajahu itu. lakin wajah. Wajah itu kan wajah itu kan muka atau kalau wajah itu apa tadi mengarahkan taujih taujih ya. Taujih itu pengarahan. Wajah mengarahkan. Oh, Misalnya, asal katanya apa Ustaz? Wajah, iwajah. iya dari kata wajibun itu wajah. Wajah kan muka. Muka kan menghadap kemana. Nah, kalau wajah itu menghadapkan atau mengarahkan. Tawajah itu tawajah ilal amam misalnya. Menghadap ke depan. Karena dengan wajah itu kita menghadapnya kan. Tauji itu menghadapkan atau mengarahkan. Dari kata wajibun. Ustazah, kalau fahasbu itu tadi apa artinya, Ustazah? Dari kata Hasbi apa itu itu? artinya saja. Oh, sama kayak fakot ya? Iya, sama kayak fakot. Mabni dhammah dia. Oke. Ada lagi? Kalau yabdu itu apa? Yabdu. Eh, madinya apa? Bada yabdu. Oh, tak kira badaan. Kalau bada berarti lam fiilnya hamzah. Nah, kalau belakangnya wawu berarti di fiil madinya itu alif ya. Tampaknya tadi ya Ustaz artinya. Iya, tampaknya. Satu lagi, Ustazah, yang tatbik itu tatbik itu artinya apa aslinya? Tatbik Bak. itu pisahkan dari kata tobbako yutobbiku. Bisa artinya mempraktikkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan. Pokoknya menerapkan itu ya, menerapkan, mempraktikkan, mengimplementasikan, apa tadi yang satunya? Ya, mengimplementasikan. Pokoknya lebih sering ke penerapan. Tapi di bahasa, maksudnya di dalam istilah lain, topik juga bisa digunakan untuk bahasa Arabnya aplikasi. Jadi misalnya kita mendownload aplikasi, nah itu bisa kita katakan sebagai tatbik. Misalnya tatbik Canva, aplikasi Canva, atau tatbik em, apa yang lain, Instagram, WhatsApp begitu. Itu disebut sebagai tatbik. Ustazah izin bertanya. Tafadhali. Itu kan ada kata nabiha dan nasyid nasyatu nisyatu Nasyatna. nisyatu nasyat Oh itu ini. dasarnya apa ya Ustazah? Asal katanya apa? Nah, nasyat ini Nasyat. dia asli karena dia kan masdar. Di bahasa Arab, kata dasar itu adalah masdar. Meskipun sebenarnya ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan kata dasarnya itu fi'il madhi, ada yang mengatakan kata dasarnya masdar. Tapi lebih sering yang digunakan itu masdar, sedangkan yang lain itu namanya mustaq. Kalau ini kan jamid, dia asli, tidak terbentuk dari kata lain. Nasyat ini kegiatan atau ya kegiatan. Nah, jadi nanti kalau ada kata bahwa nasyitun, dia adalah orang yang giat. Ini justru diambil dari kata nasyat, dari kata kegiatan, terus dari jadi orang yang giat, begitu. Jadi bentuk madinya apa Ustazah? Untuk madinya nasyato, nasyato fahuwa nasyitun.
Apa bedanya? Itu kan artinya giat nih Ustaz. Nah, Apa bedanya dengan mustahid? Mustahid itu kan giat juga. iya. Kalau dilihat dari kata apa kata aslinya ya, nasyat tadi kan dari kata kegiatan. Giat di sini berarti dia ikut serta di dalam aktivitas tersebut. Kalau mujtahidun dari kata jihad, kesungguhannya itu. Mujtahidun artinya bersungguh-sungguh. Jadi lebih ke tekadnya. Kalau ini lebih ke dia ikut di dalam aktivitasnya. Oh, syukran Ustazah. Wan. Oh ya, tadi saya mau menyinggung ini ya. Tadi ini bacanya itu lakin. Karena kenapa? Karena kata setelahnya adalah fi'il madhi. Wajah ini kan fi'il madhi. Meskipun bentuk seperti ini bisa dibaca dua, ada lakin dan lakinna. Tapi lakinna itu khusus masuk pada isim. Jadi kalau lafal setelahnya itu isim, baru boleh dibaca lakinna. Tapi lakin sendiri bisa masuk pada fi'il maupun isim. Bisa masuk pada jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Jadi yang lebih fleksibel itu lakin. Kalau lakin biasanya itu yang diikuti dengan domir. Isimnya itu berupa domir misalnya. Lakinnahu, lakinnaha, lakinnani, seperti itu. Tapi kalau terpisah seperti ini, itu biasanya di apa namanya? Dibaca lakin. Lakin wajhal asatidatu. Atau misalnya kalau yang masuk di jumlah isminya, lakin hadzal masjidu ba'idun misalnya an manzili misalnya. Lakin hadzal masjidu ba'idun an manzili. Akan tetapi lakinna dan lakin sama-sama tetapi. Tapi tadi ya lakinna itu khusus masuk pada kalimah isim. Biasanya lebih sering berupa isim domir. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita sekarang coba mengungkapkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang bisa mengarahkan kita untuk membuat jawaban sederhana. Ada beberapa, nanti bisa memilih. Maladzi ta'rifuhu 'anit tasamuh fil Islam? Ma makna tasamuh? Toleransi. Toleransi. Yang kedua ada maladzi ta'rifuhu 'an dauril ulama fil mujtama'? Ma makna daur? Daurul ulama fil mujtama'. Daurun perputaran. Perputaran. Daurun kalau diisnadkan pada orang itu biasanya artinya adalah peran. Memang secara asalnya itu daurun perputaran. Tapi dalam bahasa modern daurun itu artinya peran. Peran ulama ulama fil mujtama' ma ma'na mujtama' masyarakat ya. Apa yang kamu ketahui tentang peran ulama di masyarakat? Balik, man ladzi ta'rifuhu 'anil jihad fil Islam? Ini boleh langsung mencicil ya, mau milih yang mana? Boleh ditulis di kolom chat atau disampaikan nanti. Man ladzi ta'rifuhu 'anil akhlaq fi hayatil muslim? Apa yang kamu ketahui tentang akhlak dalam kehidupan muslim? ثم ما الذي تعرفه عن مفهوم الوسطية في الإسلام؟ ما معنى الوسطية؟ Moderat mungkin. Moderasi. Dari kata Moderasi. wasatun tengah-tengah. Moderat. Ya.
Ada juga ini tentang pesantren. Maladzi ta'rifu 'anil hayah fi pesantren. Misalnya berdasarkan pengalaman pribadi, boleh. Maladzi ta'rifu 'an ahammiyati ta'allumi lughatil arabiyyah fi pesantren. Ma makna ahammiyah? Penting. Pentingnya Pentingnya atau urgensi belajar bahasa Arab di pesantren. Menurut Anda, kenapa penting? Apa pentingnya gitu? ثم ما الذي تعرفه عن دور المعلم في تكوين شخصية الطالب tadi apa daurul muallim peran Peran pengajar guru fi pengajar takwini syakhsiyat talib dalam membentuk nah karakter ya karakter siswa. Nah, siswa. apa sebenarnya peran guru dalam membentuk karakter siswa? Ada lagi man ladzi ta'rifu an asalib ta'lim, apa yang kamu ketahui tentang metode pembelajaran atau model pembelajaran di pesantren. Apa yang maladzi ta'rifu an anaqati thalib bisyekh? Apa yang kamu ketahui tentang hubungan seorang murid dengan gurunya? Masih ada lagi nih, banyak. Boleh memilih. Maladzi ta'rifu an ta'thiri wasail tawasul al-ijtima'i 'ala syabab? Apa yang kamu ketahui tentang pengaruh media sosial terhadap anak muda? Ada lagi dauril mar'ah fil mujtama' al-islami, peran perempuan dalam masyarakat Islam. Ada lagi al-bi'ah wal muhafadzah 'alaiha, lingkungan dan menjaga lingkungan itu bagaimana urgensinya. Al-hiwar bainal adyan, dialog antar agama. Maladzi ta'rifu 'ani syabab wa tahaddiyat al-mu'asirah, tentang pemuda dan tantangan modern. Atau ini agak mudah. As-sabri wa atharihi fi hayatil insan. Apa pendapat Anda tentang kesabaran dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia? Ada ini antalabil ilmi wa fadlihi. Ini mungkin lebih mudah. Menuntut ilmu dan keutamaannya. Maladzi ta'rifu 'anil amali shalih? Maladzi ta'rifu 'anil najah al-haqiqi? Ma ra'yuka fin najah al-haqiqi? Tentang kesuksesan yang hakiki. Maladzi ta'rifu 'anit tawakkul 'ala Allah? Apa yang kamu ketahui tentang tawakal kepada Allah? Silakan boleh memilih salah satu. itu jawab awalnya gimana Ustazah? Arifu gitu. Bisa langsung. Menurut saya boleh tadi ana ma'araftuhu atau fi ra'yi, ala ra'yi, atau tadi takit menurut saya itu bisa. Atau boleh langsung to the point misalnya at-tasamuh fil Islam yu'addu min apa begitu. Silakan teman-teman. Saya kirim di grup juga ya. Saya mau menjawab yang nomor 1, 2, 3, 4. Yang nomor Boleh. 4. Tapi saya masih mau menyiapkan jawabannya. Oh iya, boleh sekali. Ustazah, yang jihad ini maksudnya jihad jihad arti yang perang apa jihad yang bersungguh-sungguh? Nah, itu justru pendapat dari Ustadz nanti bisa apa ya, memperluas takrif dari jihad itu sendiri. Misalnya kalau zaman dahulu di fi zaman al-madi yu'tabaru al-jihad bil wazwah misalnya. Dulu jihad itu hanya dianggap sebagai perang, tapi
في في هذا العصر لا يوجد الغزوة، لا توجد الغزوة، ولكن المراد بالجهاد هو الاجتهاد في مثلا نشر العلوم الإسلامي مثلا هكذا. Tadi makanya ya pengantarnya itu ini pendapat yang bebas dan luas gitu. Atau mau pakai bahasa Indonesia dulu boleh, nanti kita bantu sama-sama. Jangan jangan minder, jangan takut ya. Silahkan, tidak perlu menunggu sempurna ya. Ustazah, itu Nah, kan soalnya eh mana tadi yang akhlak? Tentang akhlak itu loh, Ustazah. ini Akhlak ini. Ya, ma maladi ta'rifuhu. arifuhu. Ta'rifuhu anil akhlak fi hayatil muslim. Nah, Apa itu? Apa yang kamu ketahui tentang akhlak nah, di kehidupan muslim? Gitu ya, Ustazah. nah, sahih. Nah, ini jawaban saya bahasa Indonesianya perilaku. Akhlak adalah perilaku, sikap, dan moralitas seseorang yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Nah, itu bahasa Arabnya al-akhlaku huwa suluku Hmm. tajarud adab syakhsiyatin alladhi alladhi ihtalu lil amr wasilatun nasi billah. Itu bener nggak Ustaz? Boleh boleh diulangi. Sulukun wa. Suluku tajarud anil adab saksiatin alladhi ihtalu lil amr wasilatun nasi billah. Itu bener nggak Ustaz? Yang mengatur ya tadi ya. Sulukun. Iya, ya gitu. Jadi yang mengatur moralitas seseorang yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Mengatur tadi apa bahasanya, Ustazah? Mengatur hubungan gimana Ustazah? Bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya ihtalul amr. Tarul Amar. Iya, salah ya Ustazah? Ikhtarul amar apa ya? Misalnya tadi perilaku dan adab yang mengatur itu, yang mengatur biasanya dabaro yudabiru ya, alati Tuh, tudabiru. yudiru. Oh, gitu. Yudi. Kalau yudiru Ustazah, adaro, yudiru. Yudiru. Oh, Iya. yudiru ya. Bisa juga atau yudiru. Yudiru hubungan ya. Al-alaqah atau tadi apa silah? Al-alaqah bainan. Silah. Iya Ustazah. Wasilatun nasi billah. Hubungan
hubungan manusia dengan Allah. Kenapa tuh, Mas? Akhlak adalah perilaku, adab, dan moralitas yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Boleh. Terus ada lagi? Sudah benar Ustazah. Nah, insya Allah sudah bagus. Yang lain? Akhlak akhlak itu ini Ustazah mudzakkar Ustazah atau muannas. Nah, ini akhlak itu sebenarnya adalah jamak dari khulukun. Tapi di bahasa Indonesia sudah diserapkan menjadi satu kata akhlak. Itu seakan-akan kan mufrad. Sebenarnya akhlak itu jamak dari khulukun. Oh, Ustazah, Nah, saya mau tanya, apa perbedaan adab dan akhlak? baik. Sebenarnya kalau akhlak itu perilaku, lebih ke perilaku ya. Perilaku itu ada yang baik, ada yang buruk. Makanya ada akhlak karimah dan akhlak mazmumah. Ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Kalau adab itu sudah spesifik pada eh, tata krama, sesuatu yang mengatur apa yang baik dan apa yang buruk. Gitu. Jadi kalau akhlak itu masih bisa ada perilaku yang buruk. Akhlak mazmumah itu ya. Nah, Ustazah, terima kasih. Mengatur apa yang boleh. Sami-sami. Kalau yang tadi hulukun itu kan perilaku ya. Hulukun ini em, mirip dengan kholqun yang artinya penciptaan. Makanya dalam doa bercermin bagaimana? Allahumma kama. Allahumma hassin apa? Kalau yang ini ya, Khuluqi. Allahumma kama hassanta Oh ya, kama khuluqi hassanta fahasin hassin khuluqi. khuluqi. Sebagaimana telah engkau baguskan penciptaanku, fahasin maka baguskanlah juga khuluqi, akhlakku, perilakuku. Oh, jadi akhlak itu jamak ya Ustazah? Iya, jamak dari khulukun. Yang lain, Ustadz Edi, Ustadzah Hikmah, Ustadzah Susi. Yang bawa-bawa juga boleh. Tadi misalnya tolabul ilmi wa fadlihi, ini kan lumayan mudah. As-sobri misalnya boleh. Innallaha ma'as-sobirin. Nah, Ustazah, sambil menunggu teman-teman yang lain ya, saya mau bertanya lagi. Nah, Eh, wazannya jamak taksir itu ada berapa Ustazah? wazan jamak taksir ada banyak. Kalau jamak taksir sendiri terbagi menjadi dua. Ada jamak taksir qillah dan ada jamak taksir kasroh. Qillah artinya sedikit, kasroh artinya banyak. Qillah itu Ilah. dari tiga qillah. Qalil qillah. Oh, kol ilah, kolillah gitulah Ustazah. Enggak, qillah namanya. Qillah Ilah, dan kasroh. kasroh. Qillah itu 3 sampai 10. Kasroh itu selebihnya. Kalau qillah itu ada setidaknya ada 4 wazan. Af'ilatun, af'ulu, summa fi'lah, summa ta'af'alin, jumu'u qillah. Af'ilatun, misalnya silahun aslihatun.
Af'ilatun af'ulu. Af'ulu contohnya apa ya? Hmm, fulus, aflus, aflusun kalau nggak salah. Sumata af'alin. Contohnya amalun jadi a'malun af'alun. Sumata af'alin. Oh iya satunya tadi apa? Af'ilatun af'ulu sumat fi'lah. Fi'lah itu contohnya em, fi'latun apa ya? Tulisannya gimana Ustazah? Fa, ain, lam, Ya, tak semua marbutuh wazan gitu kan ya? fa'il. Af'ilatun. Af'ilah, Af'ulun. af'ilun, Fi'latun. latun. Af'alun. Kalau yang jamak kasroh lebih banyak lagi wazannya. Em, kemarin barusan em, ada berapa ya? 7, sekitar belasan pokoknya Ustazah. Oh, yang kasiro itu ada belasan ya Ustazah? Iya, sekitar belasan. Saya lupa berapa persisnya. Jamak qillah sama sama jamak kasroh. Kasroh. Ya, Termasuk juga sigot muntahal jumu itu termasuk di jamak kasroh. Si jamak taksir yang banyak. Saya mau coba salah pertanyaan yang Nah, tadi. apa dari Eh, yang pertanyaan talabul ilmi. tolabul ilmi Maladhi hmm, ta'rifuhu. Apa tadi pertanyaannya? ini. Maladhi ta'rifuhu. Oh ya. Maladhi ta'rifuhu an talabil ilmi wa fadlihi. Ala ro'i talabul ilmi azimun fil Islam. Eh, kama fil hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Fayajibu alaina ayat lubul ilma hatta hatta sin wa sayarfa'ullahu makana makana li talibil ilmi. Itu aja sudah. Hmm. Dan yang terakhir wah sayarfa'u Sayarfa'u makana atau sayarfa'u darajatan maka atau talibil ilmi ya. li talibil ilmi. Nah, tadi bisa memakai derajat atau bukan makan tapi makanah ya. Kalau makan itu tempat, kalau makanah itu yang semakna dengan darajah. Kedudukan darajah. Tadi ya jibu alaina ini sempat kurang tepat tadi. Yang betul adalah an-natluba. Karena di sini kan alaina. Berarti fiilnya harus pakai nahnu juga. An-natlubal ilma hatasin. Nah, syukran ustazah. Fasayarfa'u lahu makanata talibal ilmi. Nah. Dari Ustadz Edi. Yatahadats anil jihad. Ala fikrati anil jihad. Oh, begini Ustaz. Menurut saya kan ini ala fikrati. Langsung saja al-jihad. Ala fikrati al-jihadu laisa kulla jihadi ghazwatin. Wa laisa. Oh, ini. Oh, ini ya Allah. Ala fikrati. Ini saja. Ala fikrati anil jihadi ya tadi. Oh, tanda bacanya mungkin begini.
Menurut pendapat saya tentang jihad, laisa kullu jihadin ghazwatun. Walaysa ghazwatan ya. Walaysa kullu ghazwatin jihadan. Jihadan. Tidak semua jihad itu perang dan tidak semua perang itu jihad. Kathirun minal muslimin menerjemahkannya. Tarjamuna al-khata' hadzal mufradat. Oh, mungkin mustolah aja ya. Hadzal mustolah. Istilah ini. Katoan di sini. Salah dalam menerjemahkan kata ini. Masalan bom. Maksud saya mengartikan Ustazah, mengartikan apa? Ya, menerjemahkan. Tarjamuna tadi ya. Masalan bom Bali. Wahadihi. Oh ini anu ya. Kejadian ini ya. Nah, Ustazah, maksudnya kayak gitu. Oke, kalau kejadian itu wahadzal hadisu. Kalau hadis itu artinya pembicaraan. Kalau kejadian itu hadis, sesuatu yang baru terjadi. Wahadzal hadis yusabbibu al-islah. Al-Islam itu Ustazah, kurang mim tadi. Yusabbibu al-islam yujad laqab asyari din. Oh, menyebabkan Islam mendapatkan julukan yang buruk ya. Iya Ustazah, maksudnya kayak gitu. Yusabibu ini biasanya gini, kalau saya kesulitan untuk menerjemahkan itu saya ubah kalimatnya yang saya bisa. Misalnya gini, wahadzal hadis, misalnya ya, yu'addi yu'addi ila menyebabkan ini bisa diartikan yu'addi ila hmm, pandangan buruk misalnya. Hmm, menyebabkan pandangan buruk dari masyarakat dunia begitu ya. Minal mujtama al-alami lidinil Islam. Masalan dinu jundiyin. Ini menyebabkan pandangan buruk dari masyarakat dunia terhadap Islam. Hatta misalnya begini. Hatta sehingga mereka menjuluki. Hatta laqabu laqabu laqabuhu mereka menjuluki Islam. Masalan dinun jundiyun. Negara negara apa artinya? Agama tentara, Ustaz. Iya, ada julukan seperti itu ya, agama tentara ya. Banyak di YouTube. Oh, begitu. Negara tentara, negara, agama tentara, agama radikal dan lain sebagainya. Radikal itu benar bahasa Arabnya radikal juga, Ustaz. Radikal saya kurang tahu ya, Tak belum. asal tadi. Mungkin ada ya, ada istilah bahasa Arabnya, radikal. Nastati an, a- eh, nastati an kita. Abamu. Nah, berarti kalau di awalnya nastati pakai nun, ini juga pakai nun ya. Kita bisa memahami jihad itu sebagai perang.
fi makanin munasib, di tempat kurang alif. Makanin munasib mithla Palestina annahum yajtahiduna ini atau apa? Ya, Yahtajun. Rajuna Oh, pakai hak. membutuhkan. Oh, pakai. Nah, yahtajuna ayyahfadhu kurang alif. Ini ada alif farikoh ya namanya. Ayyahfadhu. Nah, kalau Palestina berarti ini kan pakai domirhum semua. Kita ganti ini dengan jamak juga. Anfusahum. Ini. Ini radikal tatorruf. Dinun, dinut tatorruf. Tatorruf ini ya secara bahasa. Tatorrufa itu artinya, tatorruf itu artinya pinggir. Tatorruf itu artinya minggir, mengarah ke pinggir. Karena radikal itu kan terlalu ke pinggir ya, terlalu jauh gesernya. Naam, al-ijabah al-jayyidah, mumtazah. تمام. قد انتهى الوقت. ممكن نكتفي للقائنا في هذه الليلة. شكرا جزيلا. إن شاء الله سوف نلتقي غدا للقاء التاسع. هيا نختتم بقراءة الحمد لله وكفارة المجلس. الحمد لله Alhamdulillah. رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك Astagfirullah. وأتوب إليك. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.